Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalif Akbar Hidayat dari kelas 8I absensi 18 ingin membuat video presentasi tentang PKN bab 6, yaitu memperkuat komitmen kebangsaan. Dan sebelumnya saya minta maaf karena telah mengumpulkan videonya. Yang pertama kita akan menceritakan tentang Indonesia. Bangsa Indonesia lahir melalui sejarah perjuangan bangsa karena dijajah oleh negara lain seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan juga Jepang. Dampak dari penjajahan tersebut, bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir batin, mental spiritual, dan mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jauh sebelumnya, sejarah Indonesia berawal dari dimulainya zaman prasejarah dengan temuan manusia Jawa, dan secara geologi Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pada zaman dahulu Indonesia berbentuk kerajaan. Buktinya adalah satu, kerajaan Tarumanegara bercorak Hindu-Buddha di Jawa Barat. Yang kedua, kerajaan Kutai (Hindu) di Kalimantan. 3, kerajaan Sriwijaya (Buddha) di Palembang yang menguasai seluruh Jabar dan mempersatukan Nusantara dan hampir seluruh semenanjung Melayu. Yang ketiga, kerajaan Sriwijaya (Buddha) di Palembang yang menguasai seluruh Jabar dan semenanjung Melayu, yang berpusat di Sumatera, tepatnya di Palembang. Yang keempat, kerajaan Majapahit (Hindu) di Jawa Timur dengan patihnya Gajah Mada berhasil mempersatukan Nusantara dan hampir seluruh semenanjung Melayu. Yang kelima, Gajah Mada dengan sumpah palapanya yang berbunyi bahwa aku Gajah Mada tidak akan pernah istirahat dan berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Istilah atau sebutan Nusantara dikenalkan oleh Sriwijaya dan Majapahit, namun oleh Belanda diganti menjadi Hindu-Buddha. Istilah Indonesia berasal dari kata Indus yang berarti India dan Nesos yang berarti pulau-pulau. Tokoh-tokoh yang memperkenalkan nama Indonesia: A. George Windsor, etnolog Inggris. Yang B. Earl James Richardson Logan. Yang C. Adolf Bastian dari Universitas Berlin. Dan yang terakhir, Suwardi Suryaningrat, mendirikan kantor berita di Belanda, yakni Indonesia Persbury. Berikut foto-fotonya. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Berikut ini kita akan dapat mengkaji bagaimana kerasnya perjuangan pendiri negara, yakni A. Ir Soekarno dan yang B. Muhammad Hatta. Soekarno lahir dan dimakamkan di Blitar. Soekarno SD di Surabaya dan ngekos di rumah HOS Cokroaminoto. Pada tahun 1920 Soekarno sekolah di ITB dan mendirikan PNI pada tanggal 4 Juli tahun 1927 dan akhirnya dipenjarakan karena PNI dianggap membahayakan pihak Belanda. Sempat mengajukan pembelaan atau pidato yang berjudul Indonesia Menggugat. Saat keluar dari penjara, Soekarno masuk ke Partai Indonesia tapi kembali ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Flores. Lalu dibuang ke Bengkulu dan baru dibebaskan tahun 1942 saat penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya saat agresi militer Belanda yang kedua, Soekarno dibuang lagi ke Sumatera Utara lalu dipindahkan ke Bangka. Dan tentang Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902. Hatta memulai karirnya saat menjadi bendahara di Jong Sumatranenbon. Pada tahun 1921 menetap di Belanda dan bergabung dengan Indische Vereniging
atau Perkumpulan Pelajar Indonesia. Dan setelah 3 tokoh Indische-Partij yaitu Suadi Soryaningrat, Does Dekker, Cipto Mangunkusumo bergabung, maka Indische Vereniging berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Muhammad Hatta pernah menjadi bendahara dan ketua di Perhimpunan Indonesia dan juga pernah dipenjara tahun 1927 karena bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan kolonialisme di Belanda, namun bisa bebas karena pembelaannya yang berjudul Indonesia Free. Pada tahun 1932, Muhammad Hatta kembali ke Indonesia dan bertemu dengan Ir Soekarno saat Soekarno dibuang ke Flores. Muhammad Hatta membelanya dengan menulis di berbagai media. Oleh karenanya Belanda membuang atau mengasingkan Muhammad Hatta ke Digul, Papua. Pada tahun 1935 diasingkan ke Banda Neira dan tahun 1942 dibawa ke Sukabumi lalu dibawa ke Jakarta. Saat agresi militer Belanda kedua, diasingkan ke Bangka bersama dengan Soekarno dan tokoh nasional lainnya. B. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. 1. Semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasil tertentu. Contohnya, pendiri negara bersemangat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan pelajar bersemangat belajar demi masa depan. Komitmen adalah sikap dari perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan atau cita-cita dengan sungguh-sungguh. Semangat 45 adalah dorongan dari manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dan mempertahankannya. Periodisasi nilai-nilai semangat 45 dibagi menjadi 4, yaitu periodisasi ke-1 sebelum pergerakan nasional. Indonesia pada zaman itu masih berupa kerajaan-kerajaan yang beragama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu, dan kepercayaan lainnya. Periodisasi kedua yaitu masa pergerakan nasional pada 1908. Ciri perjuangan sebelum 1908 masih bersifat kedaerahan atau lokal sehingga mudah dipatahkan Belanda. Ciri perjuangan setelah 1908 bersifat nasional, menggelora di semua wilayah Indonesia, semua bersatu, ingin merdeka, terbebas dari penjara. Ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908, munculnya organisasi kepemudaan Jong Java, Jong Sumatera Naenbon, Serikat Islam pada 1912, Perhimpunan Indonesia, dan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Lalu Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang tahun 1942. Lalu Jepang mulai menjajah Indonesia pada tahun 1942 dan sampai 1945. Periodisasi ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1940 Indonesia merdeka. Namun Belanda tetap ingin menjajah Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Hal ini menimbulkan perlawanan untuk menegakkan kemerdekaan. Pada periodisasi keempat, yaitu masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan pada masa ini tidak terbatas waktu karena untuk mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum pada pembukaan alinea keempat. Nilai dasar semangat 45 terdapat dalam Pancasila, Proklamasi, dan juga UUD tahun 1945. NKRI sebagai satu kesatuan, halaman 139. Bunyi pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 37 ayat 5 UUD 1945
khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. A. Bentuk negara kesatuan sudah dianggap final. B. Walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, yaitu tepatnya 1128 suku bangsa, namun Indonesia tetap menjadi satu kesatuan, yaitu kesatuan politik, kesatuan wilayah, kesatuan pertahanan dan keamanan, kesatuan ekonomi, dan kesatuan sosial dan budaya. Maksud dari kesatuan politik artinya NKRI meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang akan mengarahkan bangsa untuk menuju tujuan nasional negara. Dan yang dimaksud kesatuan wilayah artinya segala isi dan kekayaan alam termasuk suku, agama, bahasa, kepercayaan merupakan satu kesatuan bulat. Meski berbeda, Indonesia tetaplah satu. Arti dari kesatuan pertahanan dan keamanan artinya adalah setiap ancaman terhadap satu pulau merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Arti dari kesatuan ekonomi adalah kekayaan wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bangsa. Tingkat perkembangan ekonomi harus merata di seluruh daerah. Dan arti dari kesatuan sosial dan budaya artinya adalah budaya Indonesia adalah satu. Keanekaragaman bangsa menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Selanjutnya tentang Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Penentuan batas laut teritorial diukur 12 mil dari garis-garis yang menghubungkan titik keluar pada pulau-pulau di Indonesia. Sebelum Deklarasi Juanda, Indonesia menerapkan Ordonansi 1939 di mana batas laut teritorial diukur 3 mil dari ujung titik pulau terluar. Berikut pembahasan ini telah selesai. Dan sebelumnya saya memohon maaf karena telat mengumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.